Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di sini, Ladang Batur Entertain, yang akan memberikan soal dan juga pembahasan P3K, terkhususnya bagi teman-teman yang akan mengikuti tes di tahap yang ketiga. Ini Al-Quran Hadis berkaitan dengan temanya yang dengan cara acak, baik itu hidup sederhana, hemat, ujian, dan cobaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman ya yang akan mengikuti tes di tahap yang ketiga. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, langsung saja dengan pembahasannya. Soal nomor 1. Berikut yang tidak termasuk sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 67 adalah A. Rendah hati, B. Rajin sholat tahajud, C. Tidak memiliki sifat pemaaf, D. Rajin berdoa agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, E. Hidup sederhana, tidak boros dan tidak kikir. Jadi teman-teman, surah Al-Furqan ayat 67 ini berkaitan dengan hidup sederhana ya. Jadi yang tidak termasuk sifatnya adalah yang C. Ya sudah jelas ya, yang C tidak memiliki sifat pemaaf. Ini yang bukan kategori dari materi dalam surah Al-Furqan ayat 67. Kenapa? Kita lihat pembahasannya dalam surah Al-Furqan ayat 67. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Ada termasuk hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang apabila menginfakkan harta ya, mereka tidak berlebihan, yusrifu, dan tidak pula kikir, yaqturu ya, di antara keduanya secara wajar. Jadi sudah jelas yang tidak termasuk dari yang C teman-teman ya. Oke. Nomor 2. Salah satu perintah Allah SWT yang terdapat dalam surah Isra ayat 26 adalah memberikan hak kepada A. tetangga dekat, B. teman dekat, C. kerabat dekat, D. pejalan kaki, E. anak jalanan. Jawaban yang tepat dalam surah Isra ayat 26 adalah yang C. kerabat dekat. Kita lihat di ayat Al-Isra ayat 26 Al-Isra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiza qurba haqquhu wal miskina wa binas sabil wa la tubazir tabzira. Ini tentang kita berlaku hemat teman-teman. Dan berikanlah hak kepada kerabat dekat. Jadi qurba itu adalah kerabat dekat. Juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, janganlah kamu menumbuhkan hartamu secara boros. Jadi qurba itu adalah kerabat dekat. Baik, teman-teman lanjut soal nomor 3. Di dalam surah Al-Isra ayat 17 dijelaskan bahwa pemboros itu adalah A. dipuji orang, B. disenangi teman, C. tetangga setan, D. saudara setan, E. disayang setan. Jawaban tepat adalah yang D. saudara setan. Kita lihat pembahasannya dalam surah Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi orang pemboros adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di tafsir Kementerian Agama Kemenak, yang dimaksud dengan orang yang pemboros dan ini adalah mereka memberikan harta bendanya dalam perbuatan maksiat. Hal itu tentunya ada di luar perintah Allah. Mereka pula yang disebut dengan saudara setan dalam ayat ini. Jadi saudara setan. Baik, soal nomor 4 teman-teman. Peristiwa yang dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 79-82 terjadi pada masa A. Nabi Adam, B. Nabi Musa, C. Nabi Muhammad, D. Nabi Ibrahim, E. Nabi Nuh. Jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Nabi Musa. Jadi peristiwa Qarun itu ya. Kita lihat aja di dalam surat Qasas ayat 79-2 ini kisah Qarun yang sombong karena hartanya. Jadi ayat 79 makna suatu kisah umat terdahulu, yaitunya Qarun yang hidup dengan bergelimang harta. Qarun hidup pada zaman Nabi Musa. Jadi sudah jelas hidupnya pada Nabi Musa. Maka suatu riwayat mengatakan bahwa Qarun adalah anak paman Nabi Musa. Bahkan lebih parahnya lagi, Qarun ini adalah anak pamannya Nabi Musa.
Allah Subhanahu wa taala Korun dikurunkan harta yang melimpah. Begitu banyaknya harta yang dimiliki Korun sehingga kunci gudang ya, hartanya itu tidak bisa diangkat oleh puluhan orang kuat. Namun sayangnya harta yang melimpah itu membuat Korun lupa diri dan menjadi takabur. Dia mengatakan bahwa hartanya yang banyak itu berkat hasil usahanya semata, bukan karena adanya rahmat Allah atau pemberiannya. Pada suatu hari, Korun keluar dari istana rumahnya dengan segala kemewahannya atau kemegahannya, dikawal oleh para penggawanya. Tujuannya adalah untuk memamerkan kekayaannya kepada masyarakat dan menunjukkan kehebatan dirinya dalam berusaha. Korun berhasil memperdaya sebagian masyarakat dan di antara mereka ada yang berkata, alangkah senangnya seandainya kita diberi harta yang melimpah seperti Korun. Kita dapat menikmati hidup ini dengan sepuas-puasnya. Jadi dinyatakan juga pada ayat 80 bahwa orang yang mempunyai ilmu dan akal yang sehat sama sekali tidak tertarik oleh harta yang dipamerkan oleh Korun tersebut. Apalah artinya harta jika tidak dapat mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Jadi mereka berkata bahwa pahala Allah Subhanahu wa taala jauh lebih penting dan bernilai daripada harta melimpah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab harta yang tidak berkah seperti harta kekayaan Korun hanya akan mendatangkan azab dari Allah. Jadi mereka yakin bahwa Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah sedikit gambaran berkaitan dengan Korun teman-teman. Jadi tidak perlu kita sombongkan dengan harta yang kita miliki. Harta kita banyak, kekayaan kita melimpah, kita tidak bahagia, itu tidak ada gunanya. Carilah harta yang diberkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjut nomor 5, potongan ayat yang menjadi orang yang materialis atau orang yang semata-mata pengen kehidupan dunia. Jadi kekayaan hanya untuk dunia. Ya, seperti Korun adalah ya laitalana bi fakharaja ala qaumihi fi zinati mislama utiya Korun de qalul ladina yuridun innahu lazu hazzan azima. Jadi kita lihat teman-teman. Di sini ada juga kata Korun. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Kenapa? Kita lihat teman-teman. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, ini ayat 79. Fa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu lazu hazzan azim. Yang mana artinya teman-teman, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan Qarun. Sungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang benar. Jadi mudah-mudahan ini kita mempunyai harta kekayaan seperti Qarun ini dia. Ya laitana mithla ma utiya Qarun. Jadi ini kata-kata potongan ayat yang bersifat materialis ya. Jadi teman-teman, jadi potongan yang manusia, orang-orang yang ingin kekayaan hanya di dunia saja, ini dia kata-kata potongan ayatnya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Jadi ma utiya Qarun. Jadi jawaban tepat yang tadi ya, ma utiya Qarun. Baiklah, soal nomor 6. Perbuatan sya'an yang ditegur oleh Nabi Muhammad SAW sebab dinilai perbuatan boros, yaitu ketika A. mandi, B. makan, C. wuduk, D. minum, E. berpakaian. Kemarin pembahasan soal kita juga ada yang masuk berkaitan dengan perbuatan sya'an teman-teman. Jadi kenapa Nabi Muhammad menegur perbuatan sya'an? Karena pertama adalah karena dia boros menggunakan air wuduk. Jadi ketika berwuduk, yang C ya, kita lihat. Jadi dalam suatu saat Rasulullah menemui sahabat Sya'an yang sedang berwuduk. Dia berwuduk dengan banyak menggunakan air. Melihat hal ini, Rasulullah menegurnya. Mengapa engkau berbuat boros, wahai Sya'an? Saya menjawab, apakah dalam air juga ada pemborosan? Ya, walaupun engkau berada di sungai maupun lautan, jawab Nabi SAW. Rasulullah SAW melarang umatnya berbuat boros dalam segala hal, kendati pun itu untuk keperluan berwuduk. Meski Rasulullah tetap menyuruhnya umatnya untuk berwuduk secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat menganjurkan umatnya untuk efisien dalam hal apapun.
Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Begitulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan dan panutan bagi umatnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita tidak boleh boros dan juga tidak boleh berlebih-lebihan. Baik menggunakan air, menggunakan listrik, menggunakan apapun macam-macamnya, ya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Oke. Lanjut teman-teman. Nomor 7. Wala tabi syutuha kullal bas. Larangan terdapat pada potongan ayat di atas ini teman-teman. A. Kikir. B. Berdusta. C. Khianat. D. Boros. E. Mengikuti jejak setan. Jawaban tepat di sini adalah yang D. Boros. Kita lihat ya pembahasannya dalam surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maklulatan ila unikoka wala tabi syutuha kullal bas fataqa'uda malumam mahsyura. Jadi pembahasan soal kemarin yang dulu pernah ada juga keluar di sini teman-teman ya. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Jadi maksudnya teman-teman, terbelenggu dalam leher itu maksudnya orang yang kikir. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkan tangan kita. Ya maksudnya itu adalah orang yang boros. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi jawaban yang tepat yang wala tabi sutoha kulla bas ya. Wala tabi sutoha kulla bas. Jadi yang jawabannya janganlah kamu terlalu mengulurkan tangan. Jadi baratnya adalah orang yang suka boros ya. Jawabannya yang tepat di sini ada sudah jelas yang di teman-teman ya. Oke teman-teman, soal berikutnya soal nomor 8. La tabluwanna fi amwalikum wa anfusikum. Maksud potongan ayat tersebut adalah A. Umat muslim pasti akan diuji dengan harta benda dan jiwanya. B. Pahala besar bagi umat muslim yang dicoba dengan harta benda atau jiwanya. C. Umat muslim wajib berjuang dengan harta benda dan jiwanya. D. Umat muslim wajib melindungi harta benda dan jiwanya. E. Bentuk cobaan yang terberat pada harta benda dan kematiannya. Ini juga masuk pembahasan kita kemarin teman-teman. Jawaban tepat di sini adalah yang A. Akan diuji dengan harta benda dan jiwanya. Di mana di dalam surat surat Baqarah ayat 106. La tabluwannakum fi amwalikum wa anfusikum. Ini ya potongan ayatnya. Kamu akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9. Wa in tasbiru fa inna zalika min azmil umur. Yang bergaris bawahi ini min azmil umur teman-teman. A. Persoalan yang ditamakan. B. Persoalan yang genting. C. Dipanjangkan umurnya. D. Persoalan yang 7. E. Dikurangi umurnya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa? Kita lihat di dalam surat Imran tadi ayat 186 ya. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azza katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Ini yang digarisbawahi teman-teman, azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu ya. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar orang-orang yang diberi kita sebelum kamu dan dari orang yang bersekutukan Allah gangguan yang banyak menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan takwa, maka sungguhnya demikian termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi, azmil umur, urusan yang patut diutamakan, ada persoalan yang harus diutamakan. Jadi sudah jelas jawabannya teman-teman, yang A. Baiklah teman-teman, soal yang terakhir ya di sesi kali ini. Wala nabluukum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Jadi ayat ini mengatakan Allah akan menguji manusia itu dalam bentuk A. Kelaparan dan kehausan. B. Kesesaraan dan kesedihan. C. Ketakutan dan kelaparan. D. Kekurangan dan kehausan. E. Kehausan dan kekurangan. Coba kita lihat perkata atau perkalimat ini teman-teman. Minal khauf. Kalau khauf dalam bahasa Indonesia itu adalah ketakutan. Ju'
untuk kelaparan. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Kenapa di dalam surah Baqarah ayat 155, wala dawalkannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi wa thamara wa basyiris sabirin. Kamu pasti akan menguji kamu dengan sedikit yang khauf, ketakutan, ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali, kekurangan harta, wa anfus, jiwa, dan wa thamara, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Baik, mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita berkaitan soal-soal ya, soal-soal hidup sederhana, hemat, kemudian tadi ada ujian dan cobaan. Mudah-mudahan ini juga sebagai sebagai perbanyak soal bagi teman-teman nanti, patokan gambaran bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap 3 terkhususnya yang berformasi pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan teman-teman lulus 100% dan kita sama-sama bareng lulus di tahap ketiga ini teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.